Baik, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh kedua narasumber. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu kedua narasumber kita di hari ini. Yang pertama ada Dr. Sri Wahyono, SSI MSI. Dr. Sri Wahyono lahir di Purwokerto pada 8 Maret 1969, menamatkan S1-nya di jurusan Biologi ITB di tahun 1993, kemudian program magister di jurusan Bioteknologi, Institut Teknologi Bandung, dan University of New South Wales, Australia, pada tahun 2000. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan S3-nya di tahun 2012 di jurusan Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia. Saat ini beliau juga sebagai dosen di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Beliau telah menulis berbagai macam buku, juga jurnal terkait, yang terkait dengan bagaimana mengelola dan mengurangi sampah. Jadi beliau ini benar-benar aktif di bidang bagaimana kita tidak membuang sampah begitu saja, tapi dapat mengolahnya untuk digunakan agar mengurangi limbah. Ya Pak, sudah siap Pak? Insya Allah sudah siap. Ya, selalu baik. Siap. Ya, terima kasih Pak Wahyono atas waktunya dan kesediaannya. Baik, pemaparan materi pertama oleh Pak Wahyono, 15-20 menit ke depan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Halvina. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung tahun ini saya merasa bahagia ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali yang saya kenal yang hadir dalam webinar pagi ini. Juga kami ucapkan terima kasih pada Bapak Doni, Pak Agung, Pak Yuki, ini orang-orang SIL juga. Yang saya juga lulusan dari SIL juga, lulus tahun 2012 tadi yang seperti yang disampaikan Pak Alvina. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya share apa yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menggarisbawahi Bapak Ibu sekalian, pentingnya TPA dalam pengelolaan sampah. Dan saya coba untuk menyampaikan beberapa hal yang biasanya lepas dari apa yang disampaikan oleh para pakar. Ini saya lihat dari perspektif sejarah pengelolaan sampah. Sehingga kita akan memahami nantinya Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian masalah sampah di kita itu berlarut-larut, apalagi masalah TPA-nya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Pertama tentang timbulan sampah. Kedua adalah tentang sejarah pengelolaan sampah. Kemudian yang ketiga adalah evolusi TPA. Nanti di akhir-akhir saya akan coba berbicara tentang pemanenan air hujan di TPA. Bapak Ibu sekalian, saya itu paling senang kalau bicara tentang timbulan sampah itu dengan diagram gambar seperti ini nih sekalian. Ini Profesor Brunner dari Austria nih. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini menggambarkan nanti betapa ekstrimnya kita yang hidup di zaman modern ini dalam peradaban yang lebih maju daripada manusia zaman dahulu prehistorik. Ini kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa setiap manusia pada zaman prehistorik ini tergambarkan di sini. Betapa hanya kebutuhan pokok mereka saja yang mereka dapatkan. Ini katanya dalam sebuah riset ini air, udara, makanan itu satu orang itu hanya sekitar 6 ton saja. Nah, dari air, udara, makanan itu menghasilkan ekskreta sekitar 0,8 ton per orang per tahun. Dan juga ada sisa-sisa sampah dari hasil kegiatan mereka hanya 0,1 ton per tahun. Kemudian ada udara yang mereka lepaskan, itu pun kebanyakan adalah dari sisa pernafasan CO2 yang mereka lepas ke dalam lingkungan. Ini gambaran ekstrimnya ini adalah seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini kita lihat sebelah kanan, ini manusia modern ini. Ada Pak Doni, Pak Yuki, Pak Agung, Pak Suyut itu ya, Sri Winarsi gitu ya. Nah ini bisa dibayangkan di sini.
dengan peradaban yang kita alami sekarang ini, dengan segala macam kebutuhan yang ada, dengan segala tingkat kesejahteraan yang ada dan gaya hidupnya, itu kita membutuhkan input air, udara, makanan, material yang lain untuk bikin rumah, mobil, dan sebagainya. Ini 89 ton per tahun. Coba Bapak Ibu lihat di sebelah kiri. Ini hanya 6 ton, ini 89 ton. Kalau inputnya banyak, tentu memang dalam sebuah sistem outputnya demikian juga besar juga jumlahnya. Ini misalnya air limbahnya ini ada 61 ton per tahun. Ya, kalau dulu ini hanya X-rate. Kemudian demikian juga off gasnya dari hasil pernafasan itu sama ya Bapak Ibu sekalian, karena paru-paru zaman orang dulu sama sekarang juga sama. Tetapi gas-gas dari misalnya untuk memasak di dapur, untuk kegiatan-kegiatan lainnya itu 119 ton per hari per tahun Bapak Ibu sekalian. Demikian juga sampahnya 2 ton per tahun untuk setiap orang. Jadi betapa ekstrimnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggarisbawahi manusia modern dengan segala kebutuhannya dan segala kesejahteraannya di peradaban modern ini beda sekali. Inputnya banyak, demikian juga outputnya, termasuk limbahnya. Ini menggambarkan kita betapa begitu konsumtifnya kita, betapa kita bilang greedy atau rakus ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika semakin sejahtera, maka semakin beragam kebutuhannya. Kalau dulu orang komunikasi hanya tinggal teriak-teriak saja, tahu gitu kan. Tapi sekarang mesti punya handphonenya pun mungkin satu orang kayak Pak Suyo itu bisa sampai 10 handphone Pak Suyo. Kemudian televisi, laptop, dan sebagainya itu banyak sekali. Kita lihat untuk komunikasi ini kita perlu 10 ton per tahun nih. Untuk bersih-bersih, mencuci, mandi, dan sebagainya, 60. Jadi, betapa semakin sejahtera kita, semakin beragam kebutuhannya, dan semakin dampaknya adalah semakin banyak sampah dan limbah yang lain. Ini gambaran ekstrimnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian, tak pelak, tak terhindarkan, ini posisi-posisi negara-negara yang berpenghasilan rendah sampai berpenghasilan tinggi. Bisa dilihat trennya, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tren kalau sumbernya ini adalah jumlah timbulan sampah per tahunnya. Ya. Ini juga menggambarkan tren kita. Semakin sejahtera kita, maka akan semakin banyak sampah yang dihasilkan. Ya Bapak Ibu sekalian, dengan apalagi dengan masih yang semakin tinggi, gaya hidupnya juga berubah, itu. Maka jumlah sampah yang dihasilkan juga semakin tinggi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat. Misalnya untuk ini Indonesia mungkin di sekitar lower middle sama sampai akhir upper middle. Ini kalau tipikal Indonesia sekitar 0,7 ton 0,7 kilogram sampah per hari timbulan sampahnya per orang ya. Sehingga kalau kita lihat katakanlah jumlah jiwa di Indonesia itu 250 juta misalnya, sedangkan timbulan sampahnya per orang yang 0,7 kilogram, maka bisa dibayangkan seharinya itu sekitar 64 ton sampah per hari. Jakarta misalnya itu 7.500 ton dengan jumlah penduduk antara 9 sampai 13 juta. Jadi betapa banyak sampah yang dihasilkan kemudian oleh kita umat manusia dalam kehidupan modern. Nah, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, ketika kita dihadapkan pada permasalahan sampah, itu langkah-langkah apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan, perlu kita fokuskan. Yang kadang-kadang kita lihat kita kabupaten, kota itu kurang fokus dalam penanganan sampahnya, sehingga dampaknya adalah ya sekarang ini sampah bocor kemana-mana, ke sungai, dan sampai ke laut, tidak sebagai penyumbang sampah terbesar di lautan, misalnya. Sampah makanan pun demikian, kita dibilang oleh dunia penyumbang sampah makanan terbesar kedua juga di dunia, di prestasi yang tinggi tapi tidak membanggakan gitu. Nah, saya ingin mencoba melihat dorongan-dorongan pengelolaan sampah itu dari aspek kesejarahan yang sudah dilewati negara-negara yang sudah mapan seperti apa. Jadi pertama adalah Bapak Ibu sekalian,
itu adalah adanya isu kesehatan masyarakat. Ini mereka alami di negara-negara yang sudah mapan ini di tahun 1960-an. Di mana ini adalah akibat dari tingkat layanan pengumpulan sampah yang rendah. Kemudian pembuangan sampah akhirnya ya dibuang sembarangan karena pelayanan pengumpulan sampah itu rendah. Tidak semua area itu dilayani dalam pengumpulan sampahnya. Di Italia, di Jerman, di Jepang sendiri pada saat itu tahun 60-an ya, 60-an ke sana gitu. Nah, ini kita sebagai orang Indonesia ini kita hadapi dalam keseharian sekarang ini gitu. Tapi mereka ini sudah lewat masa ini. Dan pada masa itu sampah menumpuk di mana-mana. Kalau sampah menumpuk di mana-mana tentunya karena sampah kan sumber penyakit ya, busuk dia. Banyak hewan faktor penyakit yang datang, maka kemudian timbul penyebaran berbagai penyakit menular seperti pes, disentri, bau busuk tentu saja akan muncul. Kemudian kalau ada bakar-bakar di situ, kalau ada sampah numpuk, ada bakar-bakar sampah, asapnya juga berbahaya bagi kesehatan, menimbulkan banjir dan tidak estetis. Ini dialami oleh negara-negara mapan pada zaman tahun 60-an. Nah, masalah ini Bapak dan Ibu sekalian, ini diselesaikan dengan ditingkatkannya pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah ke tempat penampungan akhir yang dalam istilah kita sekarang ini TPA sebagai tempat pemrosesan akhir. Itu mereka melakukan itu gitu. Sampah segera diangkut dari sumber-sumber sampah sehingga sumber-sumber sampah bersih gitu ya, sumber-sumber sampah sehat. Karena pada saat itu mereka dihadapkan pada masalah isu kesehatan masyarakat di mana masyarakatnya menjadi tidak sehat, lingkungannya kotor karena sampahnya teronggok di tempat mereka berada gitu. Itu tahun 1960-an. Kemudian ini diselesaikan sampah diangkut TPA. Jadi isu yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah isu perlindungan lingkungan di TPA, Bapak Ibu sekalian ya. Ini masalah satu tadi terselesaikan. Lingkungan sekitar kita menjadi bersih dan sehat. Mungkin seperti sekarang ini di Bapak Ibu sekalian, ada yang ngangkut sampah kan ya. Tiap harinya atau tiap 2 hari sekali sampah terangkut, lingkungan Bapak Ibu tinggal itu bersih, bersih. Tetapi kemudian coba lihat Bapak Ibu sekalian, kalau main ke TPA Bantar Gebang, TPA Sumur Batu, TPA Cipayung Depok, ya, TPA Cipuyang Tarang Selatan dan TPA-TPA yang lain coba, mereka TPA-nya umumnya adalah open dumping, sehingga apa yang terjadi? Ini di sana timbul masalah karena TPA-nya itu menghasilkan berbagai macam pencemar lingkungan. Dan ini dialami juga oleh negara maju, Bapak Ibu sekalian nih. Ya. Di tahun 1970-an nih, mereka mengalami itu seperti yang kita alami sekarang gitu. Fenomena terjadi pencemaran air lindi, TPA, air tanahnya dan air perairan sekitarnya tercemar, bau busuk, pencemaran udara. Kemudian Bapak Ibu mungkin pernah mendengar longsornya TPA. Kita pernah kejadian itu, TPA Legi Gajah longsor 140 meninggal korban jiwa tertimbun sampah. TPA Cilowong juga pernah longsor, Bantar Gebang juga pernah longsor. Kalau musim kemarau terbakar dan sebagainya. Jadi banyak bencana gitu dan pencemaran lingkungan, air, tanah juga. Ini yang bersifat lokal. Nah, ini terkait dengan isu perlindungan lingkungan di TPA Bapak Ibu sekalian. Nah, di negara-negara yang sudah mapan, Bapak Ibu sekalian, ini masalah ini kemudian diselesaikan dengan dioperasikannya TPA yang saniter, TPA yang ramah lingkungan. Selesai mereka tahun 70-an tuh udah melakukan itu. Kita sekarang masih tergopoh-gopoh Bapak Ibu sekalian. Kita masih open dumping TPA-nya gitu. Nah, kemudian tahun 2000-an muncul isu pembangunan rendah karbon gitu ya. Dan TPA ternyata ada penyumbang gas rumah kaca terutama gas metan yang cukup signifikan. Sehingga kemudian muncullah isu TPA terkait dengan penyumbang gas rumah kaca yang bersifat global. Jadi di satu sisi sifat bencana lokal, di satu sisi bersifat bencana global juga. Ini poin kedua terkait dengan mengapa sampah perlu dikelola. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, muncul kemudian adalah isu sampah adalah sumber daya. Masalah 1 dan 2 tadi, kesehatan publik dan perlindungan lingkungan terselesaikan. Pelayanan pengangkutan sampah 100%, TPA-nya sudah saniter di negara-negara yang sudah mapan pada saat itu.
Kemudian tahun 90-an itu muncul kesadaran baru bahwa sampah adalah sumber daya yang kemudian melahirkan gerakan 3R. Reduce, reuse, recycle. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini juga kita sekarang terdorong ke arah situ juga. Ini bagi mereka itu muncul di tahun 90-an dan kemudian lebih update lagi nih di tahun 2000-an muncul kesadaran baru bahwa sumber daya alam semakin langka sehingga perlu dilakukan pengolahan sumber daya yang berkelanjutan, Bapak dan Ibu sekalian. Ini kesadaran akan dampak dari mass production and mass consumption gitu. Dan kemudian akhirnya apa yang berkembang? Ini paradigmanya itu berkembang kemudian bahwa pengolahan sampah yang sifatnya unpipe di ujung akhir itu menjadi pengolahan sumber daya. Dari dia dibuat sampai kemudian dia menjadi sampah, menjadi cradle to the grave, Bapak Ibu sekalian. Yang kemudian ini muncullah konsep sirkular ekonomi, industrial ekologi dan sebagainya. Jadi ada 3 poin Bapak Ibu sekalian pendorong kenapa sampah harus dikelola. Pertama adalah kesehatan publik, kedua adalah proteksi lingkungan, dan yang ketiga adalah isu sampah sebagai sumber daya. Nah kemudian ini bisa kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian bahwa bicara tentang pengolahan sampah pada hari ini adalah bicara tentang manajemen sumber daya, pengelolaan sumber daya. Tidak serta-merta kita hanya dilihat di ujungnya saja, tetapi harus melibatkan dari ujung awal sampai hilir. Seperti di sini ada daur ulang, kemudian juga TPA-nya didedikasikan untuk di-mining, dipanen, dipanen material-materialnya, mungkin nanti dipanen airnya juga mungkin suatu saat. Ini dalam kerangka urban mining. Jadi material-material yang ada itu dipanen, kemudian yang di TPA pun bisa dimanfaatkan. Nah kemudian ini tentang circular economy, Bapak Ibu sekalian, saya yakin paham ini. Saya suka dengan diagramnya dari pada saat ini. Yang intinya adalah bahwa input yang masuk ke dalam sistem, serta output yang masuk ke dalam sistem diminimalisir dengan berkecil atau melakukan siklus tertutup, baik material-material yang bersifat teknis maupun material yang sifatnya biologis organik. Saya tidak akan menyampaikan yang lebih detail lagi Bapak Ibu sekalian. Ini perkembangannya itu seperti itu Bapak Ibu sekalian ya Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian kondisi keindonesiaan saat ini dilihat dari 3 aspek tadi. Ini bahwa ya tingkat pelayanan pengolahan sampah itu kita masih rendah Bapak Ibu sekalian, 40-60%, sehingga bisa kebayang sampah itu akhirnya nyecer di mana-mana, dibuang di mana-mana, bocor sampai ke sungai, sampai ke laut itu. Kemudian ada penimbunan sampah di tempat-tempat terbuka, dibakar di tempat terbuka, ya Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian di sisi lain TPA kita juga umumnya masih open dumping Bapak Ibu sekalian, di mana dampak lokalnya ada longsor, kebakaran, pencemaran air, udara dan sebagainya. Dampak globalnya tadi terkait dengan timbulan kesenyatan dari TPA. Jadi kalau negara yang sudah mapan, fase-fase ini sudah dilalui. Tinggal mereka genjot di sektor 3R dan circular ekonominya. Ini kondisi yang sangat berbeda dengan kondisi keindonesiaan saat ini Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian kalau kita lihat perspektifnya dari evolusi TPA, ini ada kaitannya tadi dengan tiga aspek tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa pada masa lalu ini kembali saya refer ke negara-negara yang sudah mapan karena ini sebagai pembelajaran kita juga. Ini masa lalu mereka ketika ada masalah kesehatan publik, kemudian akhirnya sampah kemudian dibuang ke TPA. Ini TPA-nya kemudian bermasalah sehingga kemudian dioperasikanlah TPA yang saniter di tahun 70-an, sanitary landfill Bapak Ibu sekalian ya. Nah kemudian ada kesadaran baru di tahun 80-an bahwa nyari lahan TPA itu demikian sulit. Maka ada upaya-upaya bagaimana kemudian mereduksi sampah dibuang ke TPA. Antara lain adalah dengan incinerasi atau pembakaran sampah dalam alat yang memang didesain sebagai rupa sehingga tetap bersahabat dengan lingkungan. Tapi pada saat itu
insineratornya itu belum memanfaatkan panas menjadi energi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian baru tahun 90-an itu muncullah gerakan 3R. Gerakan minimisasi sampah, gerakan recovery material itu untuk didaur ulang. Dan insineratornya pun itu juga sudah mulai beranjak panasnya dimanfaatkan menjadi energi. Nah, kegiatan ini sungguh sangat membantu TPA umurnya semakin panjang karena sampah yang dibuang ke dalamnya itu semakin sedikit. Nah, kemudian di tahun 2000-an, Bapak Ibu sekalian, nyaris unit-unit pengolahan sampah yang dengan thermal system itu biasanya melakukan pemanfaatan panasnya menjadi energi. Nah, terkait dengan TPA, Bapak Ibu sekalian, kita lihat dari open dumping kemudian TPA yang saniter ya, dan suatu saat TPA itu kan penuh, Bapak Ibu sekalian ya, kemudian ditutup. Nah, TPA yang sudah close itu kemudian ada upaya sekarang bahwa di dalam TPA itu kita sadar banyak material yang masih bisa dimanfaatkan, maka dilakukanlah landfill mining, LFM, landfill mining. Nah, kemudian kalau kita bergerak lagi ke masa depan, ada konsep enhanced waste management, di mana adalah perkembangan dari konsep-konsep sebelumnya. Di sana ada minimisasi sampah, ada circular economy konsep, ada industrial ekologi dan sebagainya. Tetap ada pemanfaatan sampah menjadi energi dan juga landfill-nya yang saniter. Tetapi ada keunikan ke depan nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bicara sejarah masa lalu, sejarah masa kini dan masa depan. Ini kelihatannya TPA yang ada ini adalah nanti digunakan secara berulang gitu. Dalam istilah enhanced landfill mining. Jadi TPA yang ada itu sebagian ditambang, sebagian dimanfaatkan untuk TPA yang baru, terus muter seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, untuk diambil material-materialnya dan juga untuk direkovery energinya. Dan kemudian tadinya TPA yang sifatnya menetap menjadi temporary storage. Ini adalah konsep masa depan Bapak terkait dengan TPA ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apa sih TPA sanitary landfill gitu? Ya, TPA sanitary landfill adalah memang TPA yang memang didesain agar tidak mencemari lingkungan ketika sampah ditimbun di dalamnya. TPA yang ramah lingkungan. Biasanya di lapisan dasarnya ada lapisan kedap air, gitu ya. Dipadatkan, ada lapisan lempung, kemudian dilapisi dengan geomembran, geotekstil, baru kemudian ditimbun sampah ke dalamnya. Nah, kemudian bagaimana dengan lindi yang tertampung di dalamnya? Karena di situ kan ada lapisan kedap air. Nah, itu kemudian dialirkan di unit pengolahan lindinya. Biasanya disebut sebagai instalasi pengolahan lindi. Gimana Bapak? Baik, saya lanjutkan. Nah, air lindinya juga harus diolah, dan kemudian bagaimana dengan gas-gas tadi yang biasa ditimbul dalam proses pembusukan sampah di TPA, gas metan dan sebagainya, itu juga harus ada instalasi pengarahnya yang kemudian kita memungkinkan kita untuk memanennya. Dan gas-gas itu biasanya didominasi oleh gas metan dan CO2. Gas metannya bisa dimanfaatkan untuk penghasil energi, sehingga banyak tempat TPA itu kemudian memanfaatkan gas TPA-nya energi. Demikian juga dalam proses hariannya juga TPA itu ada standar operasi prosedurnya, tidak hanya ditimbun saja, tapi ada perataan, pemadatan, soil cover harian, dan ini memang dari sisi instalasinya, dari sisi operasinya mahal, sehingga banyak daerah juga akhirnya tidak sampai pada benar-benar saniter, tetapi menuju ke arah sana. Mereka menyebutnya sebagai kontrol landfill. Nah, ini salah satu contoh TPA sanitary landfill yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Ini biasanya kan daerah itu dengan kapasitas fiskal yang terbatas, itu untuk TPA yang jenis seperti ini mahal, maka kemudian dibantu oleh pusat. Biasanya ini adalah untuk daerah-daerah yang punya mengelola sampahnya dengan baik dan dilakukan secara regional bersama-sama. Ini di sini misalnya, kemudian juga dibangun ini tempat penanganan sampah organiknya. Kita tahu sampah organiknya itu sekitar 60% ya. Nah, sampah organik adalah sumber gas metan ya di TPA yang nanti berpengaruh terhadap perubahan iklim. Maka sampah organiknya diolah dulu. Di sini ini dilakukan proses composting di sini. Baru kemudian sisanya adalah dibuang TPA yang memang dibuang
secara baik. Nah, ini adalah konsep masa depan, Bapak Ibu sekalian. Jadi siklus gitu. Ada lokasi di mana sampah ditambang, ada lokasi di mana sampah ditutup, ini sekalian, sehingga muter gitu. Nah, ini yang disebut sebagai landfill mining seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Biasanya gasnya itu dimanfaatkan dulu menjadi energi, gas TPA-nya panen. Jadi yang dipanen di sini adalah gasnya, Bapak Ibu sekalian, menjadi energi. Nah, kemudian sampahnya digali. Tentunya yang digali ini adalah TPA yang sudah tua, sudah old landfill, bukan TPA baru. Kalau TPA baru itu berbahaya sekali kalau kemudian di mining, gitu ya. Nah, kemudian material yang ada dipisah-pisahkan. Biasanya yang kompatibel, yang bisa dibakar itu diambil untuk kemudian di recovery energinya. Sedangkan material-material yang masih bermanfaat itu bisa didaur ulang, tetapi ini masih agak sulit karena untuk proses daur ulang sampai ke skala ekonominya agak susah. Material yang ada di TPA itu sudah kotor, membersihnya itu setengah mati. Nah, ini manen gas TPA-nya. Karena kita tahu TPA itu di situ ada sampah organik. Ketika sampah organik membusuk dalam situasi anaerobik menghasilkan metan, biogas lah katakanlah seperti itu. Nah, ini bisa dipanen. Ini seperti yang di TPA Jatibarang, Semarang juga melakukan kegiatan seperti ini dengan kerjasama dengan Danida, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi gas TPA-nya kemudian dimanfaatkan. Sebelumnya juga TPA Jatibarang, setahu saya juga memanfaatkannya dengan cara yang sederhana, seperti yang dilakukan oleh beberapa kota. Nah, model seperti ini dilakukan juga dilakukan di TPA Pandeglang, di TPA Sukawinatan Palembang juga. Dulu di TPA Suwung dan Pasar juga ada, tetapi kemudian alatnya dipindahkan ke TPA Pandeglang. Ini kemudian kalau yang untuk kota-kota kecil itu sebenarnya bisa juga memanfaatkan hal serupa dengan cara yang sederhana seperti ini. Ini kadang kita lakukan juga di beberapa TPA ini yang kaos merah ini kayaknya kita kenal juga. Ini dalam rangka pemanfaatan gas metan di TPA ya, dengan cara yang sederhana dan mudah. Untuk gasnya kemudian didistribusikan ke penduduk setempat untuk memasak. Nah, kemudian landfill mining gimana? Ini landfill mining ini keren sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Isu mendatang yang cukup baik karena kita di satu sisi lokasi TPA demikian sulitnya, kita punya tempat TPA yang sudah ditutup. Ya. Kan kita ada kemungkinan lokasi yang baru itu kita gali menjadi tempat yang baru lagi untuk TPA. Nah, inilah kemudian konsep landfill mining dilakukan juga terkait dengan tadi temporary storage-nya, konsepnya untuk TPA di masa depan. Ini sudah dilakukan di Pandeglang, Bapak Ibu sekalian ya. Mereka lakukan itu, mereka kemudian gali, kemudian mereka pilah-pilah dengan alat mekanikal, kemudian yang combustible material itu dikirim ke SBI sebagai RDF, ya. Kemudian yang material lembut seperti kompos itu digunakan kembali sebagai soil cover. Jadi ini sudah ada. DKI ini punya ambisi tahun 2024, satu hari lagi mereka akan memanen sampahnya. Kalau tadi memanen gasnya ya, memanen sampahnya bahan bakar RDF itu 2.000 ton per hari kapasitas. Jadi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.